Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Setiap pagi, suara knalpot motor tua itu membangunkanku. Mesin motornya memang tak lagi mulus. Suaranya serak seperti orang tua yang sedang batuk. Tapi bagi ayah, motor itu adalah sahabat setianya dalam mencari nafkah. Ayahku seorang tukang ojek online. Pekerjaan yang bagi sebagian orang mungkin sederhana, tapi bagiku, itulah sumber kehidupan keluarga kami. Namaku Dika. Aku duduk di bangku kelas 2 SMA. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Ibu sudah lama meninggal, dan sejak itu ayah membesarkanku seorang diri. Sehari-hari, ayah bangun sebelum matahari terbit. Ia akan mengecek aplikasinya, memastikan saldo cukup, dan memastikan motornya masih bisa digunakan untuk mencari penumpang. Aku sering mengintip dari balik jendela ketika ayah bersiap-siap. Ia selalu mengenakan jaket hijau lusuh, helm yang warnanya sudah pudar, dan ransel kecil berisi jas hujan serta air mineral. Ia tak pernah mengeluh, meski kadang pulang larut malam dengan wajah letih dan tubuh basah kuyup karena hujan. Dulu, aku merasa malu saat teman-temanku bercerita tentang pekerjaan orang tua mereka, dokter, pengusaha, PNS, aku hanya diam. Aku takut ditertawakan jika mereka tahu ayahku hanya tukang ojek online. Tapi aku salah. Rasa malu itu perlahan berubah menjadi rasa bersalah. Aku mulai sadar, ada cinta dan pengorbanan besar di balik suara knalpot itu. Ayah mungkin tak memakai dasi, tak bekerja di kantor ber-AC, tapi ia bekerja dengan hati, untukku. Dan pagi itu, saat aku melihatnya pergi dengan motor tuanya, aku berjanji dalam hati, aku harus lebih menghargai semua usahanya, sekecil apapun kelihatannya. Sore itu langit mendung. Angin bertiup kencang dan gerimis mulai turun. Aku duduk di depan jendela kamar, menunggu ayah pulang. Biasanya sekitar pukul 6 sore ia sudah tiba, membawa kantong plastik berisi makan malam sederhana. Tapi hari itu jarum jam sudah menunjuk ke angka 8, dan belum ada tanda-tanda ayah pulang. Ponselnya tak bisa dihubungi, mungkin baterainya habis atau kehujanan. Aku mulai gelisah. Bayangan buruk datang silih berganti di kepalaku. Tak lama, suara motor yang tak asing terdengar dari halaman. Aku berlari membuka pintu. Di sana, berdiri sosok yang sangat kukenal. Kuyup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jaketnya basah, celananya kotor oleh cipratan lumpur jalanan, dan wajahnya tampak sangat lelah. Tapi senyum itu tetap ada, senyum yang selalu membuat hatiku tenang. Maaf, nak, ayah telat. Hujannya deras sekali, katanya sambil melepaskan helm. Aku hanya bisa mengangguk dan mengambilkan handuk. Dalam diam, aku memperhatikan tangan ayah yang mulai kasar. Kulitnya mengelupas, dan kukunya hitam oleh oli. Setiap hari, tangan-tangan itulah yang menggenggam setang motor, mencari nafkah demi aku bisa sekolah. Saat ayah makan malam, aku duduk di sampingnya. Aku ingin bilang terima kasih, tapi lidahku keluh. Sebagai gantinya, aku hanya menyendokkan nasi ke piringnya lebih banyak dari biasanya. Ia tertawa kecil, menyadari perlakuanku yang berbeda. Malam itu, setelah ayah tertidur di sofa karena kelelahan, aku menatap wajahnya lekat-lekat. Setetes air mata jatuh tanpa sadar. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Baru kali itu aku benar-benar melihat betapa besar cintanya, tanpa perlu banyak kata. Di sekolah, guru meminta kami menulis esai tentang cita-cita dan siapa tokoh yang paling menginspirasi dalam hidup kami. Teman-temanku menulis tentang tokoh-tokoh besar, pahlawan nasional, presiden, ilmuwan, bahkan selebritas. Aku sempat bingung, tapi akhirnya aku tahu siapa yang ingin kutulis. Ayahku. Aku menulis tentang seorang pria sederhana yang setiap hari mengaspal jalanan kota, menembus panas dan hujan, demi menyekolahkan anaknya. Seorang ayah yang mungkin tak masuk berita, tapi bagiku adalah pahlawan sejati. Di akhir tulisanku, aku menulis, aku ingin menjadi orang yang bisa membuat ayah bangga, sama seperti aku bangga memiliki ayah sepertinya. Seminggu kemudian,
Esai itu dibacakan di depan kelas. Saat namaku disebut, jantungku berdebar. Teman-temanku mendengarkan dengan serius. Beberapa bahkan terdiam. Ketika sampai di bagian aku menyebut ayahku tukang ojek online, aku sempat melihat beberapa teman saling pandang, tapi tidak ada yang tertawa. Mungkin mereka juga bisa melihat ketulusan dalam tulisanku. Setelah kelas selesai, salah satu temanku, Raka, menghampiriku. Ia berkata, "Gue kira lo bakal malu ngomongin bokap lo. Tapi sekarang gue jadi mikir, bokap gue juga kerja keras banget. Gue jadi pengin ngomong makasih ke dia." Kata-kata Raka membuatku tertegun. Mungkin selama ini bukan hanya aku yang menyepelekan usaha orang tua, tapi banyak dari kami yang lupa bahwa perjuangan orang tua, sekecil apapun terlihat, sangat layak untuk dihargai. Hari itu, untuk pertama kalinya aku merasa bangga sepenuhnya pada ayahku, dan pada diriku sendiri. Hari ulang tahun ayah jatuh pada hari Minggu. Seperti biasa, ia tetap bangun pagi dan bersiap untuk menarik penumpang. "Ayah kerja dulu ya, Nak," katanya sambil mengikat tali helm. Aku mengangguk, menahan senyum. Ia tak tahu bahwa aku dan beberapa teman sudah menyiapkan kejutan kecil untuknya. Beberapa minggu sebelumnya, aku diam-diam menabung dari uang jajan dan bekerja paruh waktu sebagai penjaga toko saat akhir pekan. Aku juga dibantu oleh Pak Joko, tetangga kami yang pandai memperbaiki motor. Dengan uang yang kukumpulkan, kami berhasil membeli ban baru dan mengganti lampu motor ayah yang sudah redup. Ketika ayah pulang sore harinya, kami semua berdiri di depan rumah. Di sana, motor tuanya telah disulap, bersih, lampu menyala terang, dan ban tampak baru. Di setangnya tergantung jaket ojek online yang baru. Ayah tertegun, matanya berkaca-kaca. "Ayah, selamat ulang tahun," kataku, menyodorkan kue sederhana. Ia terdiam beberapa saat, lalu memelukku erat. "Nak, kamu gak perlu repot-repot begini." Aku balas memeluknya. Ayah sudah repot-repot kerja keras setiap hari. Ini belum sebanding. Malam itu, kami makan malam bersama. Tak ada makanan mewah, hanya nasi goreng buatan sendiri dan segelas teh hangat. Tapi rasanya jauh lebih lezat dari restoran manapun. Sejak hari itu, aku tak pernah lagi merasa malu pada pekerjaan ayah. Justru, setiap kali melihat jaket hijaunya tergantung di gantungan, aku tersenyum. Di balik itu ada cinta, pengorbanan, dan semangat hidup yang luar biasa. Ayahku mungkin hanya tukang ojek online di mata orang lain. Tapi bagiku, ia adalah pahlawan yang paling hebat di dunia. Pesan moral, hargai setiap usaha orang tua, sekecil apapun kelihatannya. Di balik kesederhanaan, sering tersembunyi cinta dan pengorbanan yang luar biasa. Jika kamu ingin versi PDF atau ilustrasi untuk ceritanya, aku juga bisa bantu.